So, di part kedua ini kita akan membahas terkait dengan terpilihnya Donald Trump sebagai presiden di periode 4 tahun ke depan. Dan itu akan mulai berlaku di Januari, kurang lebih tepatnya 20 Januari dia akan dilantik. Dan beberapa hal yang menjadi catatan di sini adalah kesempatan ataupun peluang yang bisa kita manfaatkan. Mengingat ini bukan pertama kalinya Trump menjadi presiden, karena kita sudah pernah lihat dia berkuasa di era 2017 sampai 2021. Yang mana di akhir masa jabatannya dihadapkan pada realita bahwa mereka harus berhadapan dengan COVID-19. Nah, kira-kira akan seperti apa ya kondisi di tahun depan ataupun tahun 2025 di masa periode kedua kepemimpinannya yang kita kenal mungkin Trumponomics 2.0. Oke, mengingat dari apa yang terjadi di tahun 2017 itu kita selalu kenal atau kita catat sebagai peluang dari yang bisa dibilang kesempatan yang terjadi pada ekonomi. Nah, yang menjadi kebijakan garis besarnya adalah ada 4 hal ini kurang lebih yang kita kenal dengan Trumponomics. Jadi pada dasarnya mereka atau Donald Trump itu akan memberikan kebijakan terkait dengan trade deficit, yaitu mereka mencoba untuk mengurangi defisit perdagangan sehingga termasuk juga negosiasi ulang kesepakatan dagang dengan negara-negara lain. Termasuk salah satunya adalah pengenaan tarif impor. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait dengan kebijakan pemangkasan pajak. Ya, kalau melihat dari apa yang terjadi di era kampanye tahun ini, Trump sempat menjanjikan terkait dengan pemangkasan pajak baik itu untuk individu dan bisnis. Kelihatannya ini pun akan diulang dan itu adalah yang pernah terjadi di tahun 2017 masa awal dia memimpin. Jadi sebetulnya bukan hal yang baru. Nah, targetnya adalah untuk merangsang pertumbuhan ekonomi sehingga nantinya bisa menciptakan lapangan kerja, which is ini adalah hal yang memang dihadapkan oleh Fed selain permasalahan inflasi. Jadi mandat gandanya Fed untuk mengatasi inflasi ataupun mengatasi terkait dengan tingkat pengangguran yang terancam mengalami kenaikan. Jadi dengan kondisi ini teman-teman seharusnya akan membantu ekonomi, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan deregulasi atau yang kita kenal dengan ya pengaturan ulang, regulasinya relatif lebih kendor atau relatif lebih dipermudah. Nah, tujuannya apa? Mengurangi regulasi ini berarti ada kesempatan dalam skala ataupun dalam prioritas bisnis, dan itu berarti bisa menciptakan persaingan sehingga akhirnya bisa menurunkan tingkat harga konsumen ya, dan itu berarti kaitannya dengan inflasi tentunya, sehingga nantinya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan lagi-lagi ini adalah bentuk yang menurut saya sebetulnya ini lebih ke arah kepada kebijakan fiskal yang lebih longgar. Which is berarti kita dapatkan yang namanya stimulus fiskal. Beda dengan stimulus moneter yang memang dicanangkan oleh Federal Reserve atau Bank Sentral dalam hal ini. Nah, kemudian yang keempat, itulah terkait dengan proteksionisme. Atau yang kita kenal dengan, ya mungkin sering mendengar terkait dengan ancaman untuk mendeportasi imigran-imigran yang tidak berstatus hukum atau yang kita kenal imigran gelap. Nah, ini akan diberlakukan kembali yang seharusnya mungkin ini kita nilai sebagai sisi negatifnya. Kita beranggapan bahwa nantinya akan ada ancaman bahwa orang-orang yang bukan asli Amerika itu akan dideportasi sehingga pasar tenaga kerja kemungkinan akan kecenderungannya ya bisa dibilang cukup signifikan tingkat penganggurannya. Tapi mungkin tujuan utamanya bukan situ. Proteksionisme ini adalah tujuannya untuk melindungi pekerja Amerika, salah satunya dengan cara mengurangi imigrasi. Artinya dia membuka kesempatan lebih banyak kepada prioritasnya adalah warga Amerika yang asli. Jadi sebetulnya ini juga tetap dengan mengurangi faktor pengangguran tersebut, bukan justru memperbesar tingkat penganggurannya. Jadi kalau secara keseluruhan, 4 poin utama ini harusnya jelas mendukung ekonomi, sehingga saya bisa artikan inilah stimulus untuk merancang pertumbuhan ekonomi yang lebih signifikan. Tapi apakah itu betul terjadi apa tidaknya? Celakanya ternyata ada dampak negatif atau yang kita kenal dengan dampak sisi negatif yang justru berdampak kepada ekonomi global. Dan inilah yang terjadi. Pada saat Trumponomics 1.0 atau versi yang pertama, terhadap ekonomi global kita lihat dari kebijakan tarif impor yang ternyata justru malah terjadi tindakan balasan, aksi balasan dari negara tetangga ataupun negara yang dituju. Nah, sasarannya waktu itu adalah China, sehingga terjadilah trade war atau perang dagang yang memang sangat dikenal luas dan akhirnya bisa dibilang membuat market global cenderung terpecah saat itu, mana kubu yang mendukung Amerika, mana yang kubu mendukung China. Dampaknya seperti apa? Dampaknya akhirnya kita dapatkan bahwa volume perdagangan relatif berkurang, terutama dari negara yang dikenakan sanksi ataupun dikenakan tarif impor lebih tinggi. Dan dalam hal ini, kemungkinan juga kalau kita lihat dampaknya yang paling jelas adalah kenaikan harga.
Dengan kenaikan harga tersebut, mau tidak mau mungkin beberapa negara akan mengurungkan niatnya atau mengurangi pasokan ke negara Amerika tersebut. Nah, kemudian dampak yang kedua, yaitu kaitannya dengan negosiasi ulang perdagangan. Ya, tentunya ada beberapa ketentuan-ketentuan yang sifatnya mungkin agak relatif condong lebih menguntungkan sisi Amerika daripada negara lawan. Artinya di sini ketentuan-ketentuan yang dianggap kontroversial justru menyebabkan adanya gangguan pada rantai pasokan global. Nah, kemudian terkait dengan pemutusan hubungan dagang antara Amerika dan China. Saking riuhnya saat itu, akhirnya ada perdebatan yang cukup berkepanjangan, memecah belah konsentrasi ataupun bahkan bisa dibilang dua kubu, ya. Dan itu mengakibatkan hal yang paling sensitif, yaitu pemutusan hubungan dagang antara Amerika dan China. Yang tentunya secara signifikan tentunya kedua negara ini dikenal sebagai dua negara bisa dibilang ekonomi besar, ya, dan akhirnya berdampak kepada ekonomi global. Nah, kira-kira apakah di periode yang kedua atau kita kenal dengan Trumponomics 2.0 ini akan berlangsung tahun depan, dan bagaimana dampaknya dengan Federal Reserve? Apakah ini akan memaksa Fed untuk menghentikan penurunan suku bunga dan akhirnya memutuskan untuk menaikkan suku bunga kembali? Oke, kalau misalkan logikanya seperti ini, kira-kira apa ya yang menyebabkan Fed akhirnya terpaksa untuk menaikkan suku bunga? Kita lihat, posisinya seperti ini. Kalau kita bicara tentang kebijakan-kebijakan tadi, jelas ada masalah yang perlu dipertimbangkan, yaitu kenaikan tarif impor yang dituju oleh Amerika. Dalam hal ini, ternyata Donald Trump dalam kepemimpinan episode kedua itu mengincar seluruh negara. Artinya berlaku secara umum, secara global, bukan hanya ke China. Bahkan yang terbaru adalah BRICS, ya, negara BRICS juga yang notabene mereka coba untuk tidak mengandalkan dolar Amerika. Ternyata mendapat teguran keras juga dari Donald Trump sehingga mengancam akan memberlakukan kenaikan tarif impor 100% terhadap negara-negara anggota BRICS kalau sampai mereka mengabaikan US dollar. Wah, ini cukup berbahaya. Oke, kita lihat dampaknya. Yang pertama, kalau misalkan kita bicara tentang kenaikan tarif impor, berarti tadi ada faktor yang mengganggu pasokan global. Otomatis ini akan terjadi kelangkaan barang, entah dari negara ataupun suatu negara ataupun bahkan beberapa negara yang masuk ke Amerika. Alhasil, nantinya akan membuat harga-harga cenderung mahal. Ya, yang jelas dengan harga yang impor yang relatif dikenakan biayanya mahal, berarti harga tersebut sudah jelas akan menjadi naik. Lalu kemudian kalau pasokannya dikurangi, jelas itu pun akan berdampak signifikan terhadap faktor supply, ya, dan yang juga berdampak kepada pasokan ataupun dampak kepada harga. Nah, kemudian setelah harga-harga tersebut mengalami kenaikan, inilah yang memicu kepada inflasi. Inflasinya naik, berarti mau tidak mau, Federal Reserve ataupun Bank Sentral harus menaikkan suku bunga. Untuk apa? Untuk mengendalikan inflasi tersebut. Jadi, ya mau tidak mau mereka akan mengendalikan itu dengan cara menaikkan suku bunga, bukan menurunkan suku bunga. Nah, inilah sebabnya kenapa yang terjadi kemarin saat Donald Trump terpilih, ada kekhawatiran hal tersebut bisa memaksa Federal Reserve menaikkan suku bunga dan menghentikan siklus penurunan suku bunga. Walaupun hal tersebut sudah dibantah oleh Powell dan kawan-kawan bahwa mereka tidak akan signifikan langsung beralih dari penurunan tiba-tiba menaikkan suku bunga. Tapi pertanyaannya adalah, apa benar seperti itu? Ya, perlu kita telah lebih lanjut, ya. Tapi kalaupun iya, tentunya masih ada dampak positif dan juga dampak negatif. Kira-kira apa yang akan dilakukan? Catatannya, selama inflasi tersebut sebetulnya masih terkendali, sebetulnya Federal Reserve atau dalam ini Bank Sentral tidak diharuskan untuk menaikkan suku bunga. Mereka bisa saja menghentikan penurunan tanpa harus mengubah kebijakan moneternya atau bahkan tidak perlu langsung switch menjadi menaikkan suku bunga, melainkan tetap mempertahankan suku bunga sepanjang tidak terjadi inflasi yang terlalu berlebihan. Nah, ini berarti kuncinya adalah inflasi tersebut kira-kira naiknya normal atau justru over. Kalau hyperinflasi, ya mau tidak mau mereka harus mengontrol kembali ke fase atau era di mana mereka harus menaikkan suku bunga seperti yang terjadi di tahun 2022. Dampak yang juga perlu kita telah lebih lanjut adalah terkait dengan kondisi geopolitik. Ya, meskipun kita tidak bisa mengkaitkan ini secara langsung dengan kepemimpinan Donald Trump, tapi yang jelas beberapa negara yang kisruh ataupun yang terjadi konflik itu masih melibatkan Amerika, dan kecenderungannya Donald Trump dikenal sebagai sosok yang bisa dibilang cukup fleksibel dan cukup dekat dengan beberapa petinggi dari negara-negara yang sedang berkonflik tersebut, terutama Rusia versus Ukraina. Ya, kita tahu bersama belakangan ini justru Donald Trump justru sedang berkomunikasi dengan Vladimir Putin dari Rusia. Sementara untuk Ukraina, justru dia memberikan ancaman spesifik bahwa kemungkinan Amerika tidak akan memasok ataupun mensuplai senjata lebih lanjut kalau mereka tidak setuju dengan gencatan senjata ataupun ya perdamaian.
Nah, jadi dalam hal ini saya mencatat ada Rusia versus Ukraina yang harus diperhatikan, kemudian Israel versus Iran, lalu kemudian Israel versus Lebanon. Walaupun dengan catatan Israel versus Lebanon kita sudah dapatkan kondisi di mana mereka sudah tenang, relatif tenang dengan gencatan senjata. Nah, tapi catatannya teman-teman, gencatan senjata ini hanya berlaku 60 hari terhitung sejak 27 November kemarin disetujui. Jadi kalau kita hitung bersama, berarti anggapan saya adalah 27 Januari itulah deadline mereka. Apakah mereka akan confirm dengan perdamaian secara menyeluruh atau mungkin merealisasikan perdamaian, atau justru terjadi konflik terulang kembali. Kalau itu yang terjadi, maka jangan harap akan terjadi perdamaian antara Israel versus Iran. Karena kemungkinan setelah Israel Lebanon kembali memanas, dipastikan Israel Hamas pun akan ikut memanas. Dan itu imbasnya akan merembet kepada Israel Iran. Nah, ini yang dikhawatirkan. Walaupun ya dalam kampanyenya Donald Trump sempat mengatakan bahwa mereka akan mencoba untuk damaikan. Ya, kita belum tahu pakai seperti apa. Rusia Ukraina juga agak sedikit pelik. Nah, ditambah lagi dengan ada kekhawatiran kalau sampai tarif impor tersebut justru menyinggung China dan sampai saat ini mungkin ada tanda-tanda ke arah sana, kita mungkin akan lihat trade war jilid 2. Jadi inilah yang membuat kondisi ketidakpastian dalam geopolitik itu masih akan membayangi di tahun depan saat Donald Trump memimpin. So, kira-kira dengan dampak Donald Trump tentunya ada dampak positif dan negatif. Nah, dampak positifnya adalah saat kebijakan pajak yang lebih rendah, kemudian kebijakan regulasi yang lebih longgar, tentunya ada beberapa sektor yang diuntungkan. Ini kaitannya dengan pasar saham. Tentunya ada 3 sektor di sini yang saya catat. Pertama, sektor perbankan, hampir bisa dipastikan itu akan terdukung. Sehingga kalau misalkan lihat S&P 500, kecenderungannya mungkin akan mengalami kenaikan dan beberapa saham di sektor perbankan lainnya. Kemudian sektor energi dan juga bahan bakar fosil, mengingat Donald Trump ini lebih cenderung mendukung untuk penggalian ataupun pengeboran kembali tapi di Amerika. Kenapa? Karena patokannya dia ingin menargetkan supaya Amerika tidak bergantung kepada negara-negara OPEC terkait dengan pasokan minyak. Nah, ini cukup menarik. Kalau misalkan itu terjadi berarti ada pasokan yang melimpah terhadap minyak, tapi itu juga akan berdampak buruk karena harga minyak berarti otomatis akan relatif turun. Ya, kita tinggal tunggu saja apakah ini akan terjadi positif atau justru negatif ya. Tapi dari sisi pasokan harusnya jadi melimpah dan selama permintaan tersebut masih lemah itu akan berdampak negatif. Tapi kalau misalkan permintaan bisa pulih dengan seiring membaiknya ekonomi, maka daya beli pun atau konsumennya ataupun demand-nya akan meningkat sehingga menaikkan kembali harga minyak. Nah, yang terakhir adalah sektor teknologi. Seperti kita tahu bersama, Nasdaq sudah mengalami kenaikan yang signifikan dan berarti saya rasa dengan saham-saham sektor teknologi yang cukup mumpuni, ya ada 7 saham Magnificent Seven yang dinilai akan potensial untuk mengalami bullish dan itu kemungkinan akan berlanjut di tahun depan. Nah, terakhir berarti kebijakan tarif ini akan gimana? Apakah akan menguat dolar terus menguat? Ternyata ini yang menjadi dampak negatif dan kita pertimbangkan. Jadi kesempatannya akan muncul kepada gold. Emas kemungkinan akan menaikan karena faktor ketidakpastian tadi. Karena tadi begitu dia melakukan kebijakan tarif, maka ada pergeseran ataupun dampak yang signifikan seperti aksi balasan dari negara yang diberlakukan tarif impor. Kemudian US Treasury Yield kemungkinan akan berpotensi turun sehingga dampaknya itu adalah negatif untuk US dollar. Jadi penguatan US dollar kelihatannya itu hanya bersifat sementara. Cukup menarik ya. Berarti harusnya masih ada kesempatan untuk emas mengalami kenaikan. Apakah seperti itu? Atau justru mengalami penurunan? Ya, faktanya kalau Anda lihat dari era 2017 sampai 2020 terutama, emas justru selalu mengalami kenaikan saat Trump berkuasa. Jadi kita tinggal tunggu, apakah ini justru mendukung kepada emas atau membalikan keadaan emas?